Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu kedua, ya, masuk pada bab pertama, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Oke, anak ibu sudah masuk ke Google Classroom-nya dan sudah melihat di Google Classroom-nya itu ada absen, kemudian ada materi dalam bentuk modul, dan ada tugas dalam bentuk LKPD. Nah, akan ibu jelaskan yang pertama itu tentang modul kita, ya, modul materi kemagnetan dan pemanfaatannya. Oke, kita lihat modulnya. Oke, nah, pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat kita selesaikan itu adalah tentang menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Nah, keterampilan yang diharapkan di sini adalah anak ibu dapat membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Oke, ya, kita masuk materi. Pernahkah anak ibu melihat hewan-hewan sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Ya, bermigrasi itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan tertentu, ya. Nah, anak ibu perhatikan seolah-olah hewan tersebut sudah hafal, sudah mengetahui arah gerakannya. Nah, kira-kira anak ibu tahu nggak bagaimana cara hewan tersebut mengetahui arah gerakannya untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Ya, kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Oke. Nah, jika anak ibu selama ini hanya mengetahui magnet itu dalam kehidupan produk-produk rumah tangga, misalkan pada apa? Yuk coba, ada yang tahu? Pada magnet di tempelan kulkas, ya, atau pada tas, misalkan, ya, ada magnet. Pada dompet, misalkan juga, ya. Jadi magnet bukan hanya sekedar pada produk-produk rumah tangga atau beberapa alat yang sering kita gunakan, tapi ternyata magnet juga dapat dimanfaatkan hewan untuk menjadi sebagai alat navigasi atau petunjuk arah, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana magnet tersebut dapat dimanfaatkan oleh hewan-hewan dan apakah di dalam tubuhnya juga terdapat magnet sehingga dia bisa memanfaatkan magnet di alam. Nah, baiklah, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Oke. Yang pertama, materi kita itu adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, ya. Seperti di awal sudah dikatakan bahwa ada beberapa hewan yang melakukan migrasi, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berbagai tujuan, ya. Nah, biasanya mereka melakukan migrasi itu saat terjadi pergantian musim, ya. Oke, bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi itu apa? Medan magnet bumi itu adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Jadi, bumi ini adalah magnet yang paling besar, ya, di kehidupan kita. Nah, dia memiliki gaya
gaya tarik terhadap benda-benda di sekitarnya. Oke. Nanti akan lebih khususnya ada materi tentang kemagnetan bumi. Oke. Kita lihat dilansir Life Science, garis medan magnet itu bergerak dari kutub utara magnet berputar kembali ke kutub selatan. Nah, di setiap kutub garis-garis medan magnet hampir vertikal. Dan di dalam tubuh hewan itu terdapat magnet, sehingga hewan akan mampu mendeteksi medan magnet bumi yang kita sebut sebagai fenomena biomagnetik. Oke. Nah, untuk apa dimanfaatkan medan magnet itu? Tadi untuk migrasi, ya. Kemudian untuk mencari mangsa atau menghindari musuh. Nah, karena ada sel-sel sensitif secara magnetis, maka para peneliti menjelaskan jika kamu melihat ke dalam otak seekor burung selama orientasi kompas magnetik, maka hanya sistem visual yang sangat sensitif, atau visual itu kan yang terlihat. Oke. Nah, kita lihat apa saja contoh-contoh dari migrasi hewan itu ya. Nah, sekarang kita lihat tipe-tipe migrasi pada hewan. Ya, ada beberapa tipe migrasi pada hewan. Ada migrasi harian. Migrasi harian ini migrasinya dilakukan dalam waktu 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali. Jadi dia bermigrasi pada hari yang sama. Kemudian ada migrasi musiman. Migrasi musiman itu disebut juga migrasi anual. Waktu yang diperlukan hewan untuk pergi dan kembalinya itu atau menetap itu kurang lebih 1 musim. Sehingga dalam 1 tahun yang sama hewan itu berada di 2 tempat yang berbeda. Ya. Jadi dia berdasarkan musim. Kemudian apa? Migrasi lokal. Yang ketiga, migrasi lokal itu tidak melibatkan perubahan ketinggian tempat dan tidak sampai melintasi garis lintang, ya. Jarak yang ditempuhnya amat terbatas. Migrasi ini banyak dijumpai di daerah padang rumput tropis. Jadi dia berpindahnya itu tidak terlalu jauh, tidak melewati garis-garis lintang yang cukup jauh, tapi dia hanya bermigrasi pada daerah itu saja, misalkan pada padang rumput. Nah, jadi dia dari padang rumput yang satu, dia akan berpindah ke padang rumput yang lainnya yang tidak terlalu jauh. Oke, kita lihat contoh-contoh migrasi hewan. Yang pertama itu migrasi burung. Ya, burung itu hewan yang sering melakukan migrasi. Kenapa? Nah, saat bermigrasi, burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya. Partikel magnetik itu digunakan burung untuk diciptakan sebagai peta, atau dalam bahasa kerennya itu disebut dengan navigasi. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah burung merpati. Mungkin anak ibu pernah mendengar cerita atau melihat bahwa burung merpati ini sering dimanfaatkan untuk mengirim surat. Kalau pada zaman dulu ya, untuk mengirim surat dari satu orang ke orang lainnya. Terus bagaimana burung merpati itu dapat hafal? Kemana dia harus mengirim surat? Dan kemana lagi dia harus kembali? Ternyata merpati itu memanfaatkan medan magnet buminya sebagai petunjuk jalan. Oke. Tidak semua burung ya bisa melakukannya, hanya jenis-jenis burung tertentu. Misalkan adalah selain burung merpati tadi, ada burung elang, ada burung layang-layang. Oke. Bagaimana mereka melakukan navigasi itu sudah diamati dari tahun 70-an oleh Schalten Claus. Nah, dia menyimpulkan bahwa burung itu menavigasi diri dengan mengandalkan reaksi biokimia geomagnetik pada mata mereka. Jadi dia dengan menggunakan pancaran magnetik pada mata tersimpan dalam ingatannya itu untuk sebagai navigasi, ya. Nah,